Gurunda bernarasi dulu, Gurunda silakan. Kami mau mendengar nih. Karena saya ini kalau mendengar narasi Gurunda itu hati itu senang, rasa adem hati senang nih. Silakan Gurunda. Iya, masalahnya di rekan diskusi Cari kita ilmu siapa? saya ini, cari ilmu. Temanya apa? Mohon izin teman-teman sekalian. Belum ada tema ini Gurunda, cuman ini si HM-nya agak longor. Nggak ngasih tema dia, entah apa temanya. Hostnya nggak jelas ini. Ya udah turunin hostnya lah. Hah? Turunin hostnya kalau gitu, cari yang lain. Iya. Nggak jelas hostnya ini. Moderator Buka coba room tapi- diklik hostnya. Buka room tapi temanya nggak jelas, entah apa gitu. Iya. Bahas apa saja yang saudara ingin bahas, kita bahas sedikit pelan-pelan. Tadi Matius bilang dia mengenal Allahnya dari mana katanya. Dia bingung jawabnya. Dari mana Bang Juma? Oh, masya Allah. Begini Gurunda, saya tadi Siap, lanjut. penjelasan sama dia ini, dia bertanya sama Iya. saya. Diam dulu bagaimana Matius, mengenal baru Allah. jelaskan Saya Matius. bilang mengenal Allah itu. Dengar dulu, ini Gurunda ini. Iya, Saya bilang silakan. mengenal Allah itu, saya mengenal Allah melihat dari ciptaannya dulu. Sungguh dahsyatnya ciptaan Allah ini. Dia menciptakan alam semesta, matahari, semua ini tumbuhan, termasuk kita ini. Masya Allah. Di situ akan muncul rasa percaya kita bahwa Maha Pencipta itu ada. Nah, itu Allah. Itu dia ciptakan bumi ini, semua ini. Itu. Iya. Masya Saya Allah. bilang dia tidak percaya. Itu. Silakan Gurunda jelasin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian tentang dirinya melalui alam semesta. Namun bagi kita yang pemula, mengenal pencipta langit dan bumi itu secara kaidah Al-Quran itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad. Wahai manusia, kenalilah Tuhanmu dengan ikhlas, bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta itu ahad. Ahad artinya berdiri sendiri, tanpa ada sekutu, tanpa ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama dengan dirinya. Kenali itu, terima itu, telaah, terima, teorikan dan praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari bahwa Tuhan itu hanya tunggal, ahad, tunggal, absolut, entitas yang absolut, tunggal yang tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Yakinkan diri kita dulu bahwa Tuhan itu satu. Kalau sudah yakin di situ baru melangkah ke sesi yang kedua. Setelah kita menyandarkan kepercayaan, keyakinan, iman kita, teori praktek bahwa Tuhan itu satu, langkah selanjutnya adalah meyakini bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi itu tergantung kepada hakikat yang satu tadi. Jangan berubah menjadi ada bergantung kepada yang lain. Tidak. Seluruhnya harus bergantung kepada yang satu. Itu cara mengenal Tuhan di Islam. Meyakini pertama Tuhan itu satu, ahad. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa segala aspek kehidupan di atas muka bumi ini, termasuk kita, itu bergantung kepada yang satu ini. Kemudian langkah selanjutnya, meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi yang satu ini, tempat bergantungnya segala sesuatu ini yang tidak bersilsilah, yang tidak berketurunan ini, itu tidak serupa dengan apapun. Ini dikenal dengan konsep ma'rifat. Nanti akan merujuk kepada kaidah-kaidah uluhiyah. Cara mengenal Allah dengan meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Tidak boleh memberikan ibadah selain kepada Allah.
walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya, seperti malaikat, seperti nabi, seperti rasul, seperti Yesus, seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa. Tidak boleh. Kita tidak boleh beribadah kepada manusia-manusia suci utusannya. Ibadah kita, ibadah uluhiyah, hanya berhubung kepada Allah semata, pencipta langit dan bumi saja. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi mengenal Tuhan itu, keesaan uluhiyah pencipta langit dan bumi itu harus didudukkan perkara utama agar kita mencintai Allah, agar kita cinta kepada Tuhan kita. Kalau dalam konsep Kristen, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Bapa katanya. Mengasihi artinya mencintai, kasih dan mencintai. Kalau kita cinta kepada Tuhan kita, maka kita akan tunduk kepadanya. Kita akan berserah diri kepadanya. Kita akan takut kepadanya, berharap hanya kepadanya, dan mengesahkan dengan ibadah hanya kepadanya. Merendahkan diri kepadanya, taat kepadanya, penuh kecintaan kepadanya, mengagungkan dia, mengharapkan rahmat, berkat, hidayah, pengampunan, takut terhadap ancaman-ancaman siksaannya. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dalam implementasi mengenal Tuhan secara uluhiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal pencipta langit dan bumi itu dengan asmaul husna dan juga sifatnya. Mengenal Allah dalam Islam, mengimani, menetapkan seluruh sifat-sifat atau nama-nama pencipta yang kemudian harus berkesesuaian dengan apa yang diterangkan di dalam kitab suci. Kalau misalnya orang Yahudi mengenal El Elroy, El Shaddai, dan seterusnya, Al-Qados, dan seterusnya, ya. Kemudian Salsalom, itu sama di Islam juga. Mengenal nama Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Harus kita dudukkan Tuhan dengan sifatnya, Tuhan dengan nama-nama, di mana namanya ini adalah cakupan dari sifatnya itu sendiri. Contoh, Maha Hidup, dia harus tidak boleh mati. Dia tidak boleh mati karena dia disebut Al-Hayy. Dia Maha Hidup. Di dalam Ulangan 32:39, pencipta langit dan bumi itu Maha Hidup dan Maha menghidupkan. Artinya, kalau dikatakan Maha Hidup, dia tidak boleh tersentuh oleh kematian. Nah, satu hal yang saya ingin katakan, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, ada hal menarik di situ yang bisa kita petik di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak disentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Inilah yang disebut mengenal pencipta langit dan bumi dengan cara mendudukkan dia pada sifat dan nama-namanya. Tuhan yang Maha Hidup tidak mungkin mengalami kematian. Jadi kalau ada yang mengalami kematian, itu bukan Tuhan. Itu tidak dikenal di Islam. Itu juga tidak dikenal di agama para nabi. Tuhan itu Maha Hidup. Bahkan mengikuti ajaran Tuhan, itu orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Contoh di dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Nah, karena kita mengikuti perintah yang Maha Hidup, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Titik. Enggak, masih koma. Tidak ada yang sampai kepada Sang Yang Maha Hidup kalau tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Maka Bani Israel kalau mau selamat, kudu wajib mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa itu? Hidup kekal, mengasihi Tuhan satu-satunya Tuhan yang telah mengutus Yesus, dan mengasihi Yesus yang adalah utusan Tuhan yang maha benar. Saya kira begitu. Jadi sederhana dalam Islam itu, mengenal Tuhan, tidak boleh mendudukkan Tuhan itu setara dengan makhluk. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun ciptaan, tak ada satupun manusia yang bisa kemudian disetarakan dengan pencipta langit dan bumi. Kalau ada Tuhan yang setara dengan makhluknya,
itu bukan Tuhan. Atau manusia yang salah memperkarakan metode atau kaidah-kaidah bertuhan. Sekira begitu sebagai penutup, saya kembalikan kepada saudara. Silakan. Jadi Terima kasih. Terima Gurunda. kasih Gurunda. Matius diam dulu Matius. Atasnya. Matius diam. Gini, Muhammad itu gimana Dinda? Cuma apakah dia dikatakan Rob juga? Oke. Berbicara mengenai kata Rob. Rob itu tergantung konteks. Saya juga Rob. Tergantung kok bisa? konteks. Rob itu siapa arti Rob itu? Tuhan. Rob itu artinya Tuhan, pemilik. Tuhan, bukan pemilik, Tuhan. Itu kalau berbicara mengenai Tuhan berarti konteksnya Rabbus samawati wal ard. Itu Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta yang orang Indonesia sebut dengan sebutan Tuhan. Jadi Rabb itu tergantung konteks. Jadi Rabb itu Nabi Muhammad adalah Rabb bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Dia adalah pemimpin, dia adalah pemilik. Jadi bukan berarti Rob itu otomatis Tuhan, enggak. Bang Suma juga Rob, Anda juga Rob di rumah. Kemudian saudara Matius juga Rob di rumahnya. Di kampung saya ini kepala desa sebagai pemilik yang memiliki wewenang adalah Rob bagi desanya. Gubernur adalah Rob bagi kemudian wilayah kuasanya, karena Rob itu artinya penguasa. Berbicara mengenai dia hakikat pencipta langit dan bumi, baru disebut Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu. Hanya ada satu Rob pencipta alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Rob yang lain banyak. Penguasa itu banyak. Prabowo adalah Rob bagi Indonesia. Apa artinya? Dia adalah penguasa yang memegang posisi sebagai orang nomor wahid di negara kita ini. Tetapi dia bukan Rabbus samawati wal ard. Dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia hanya Rob. Kuasanya sebagai presiden, sebagai penguasa hanya 5 tahun. Maksimal 10 tahun. Setelah itu dia menjadi Rob kecil, yaitu Rob bagi keluarganya. Tapi pencipta alam semesta ini katakan, Kul huwallahu ahad. Dialah satu-satunya Rabbus samawati wal ard, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi jangan kemudian mengatakan oh Rob itu di Islam ada 2. Salah. Rob di Islam itu hanya satu. Konteksnya Rob yang hanya satu ini adalah pencipta. Tapi kalau Rob dari segala konteks, semua laki-laki itu adalah Rob. Bahkan seluruh manusia itu adalah Rob bagi dirinya sendiri. Dia adalah penguasa atas dirinya sendiri. Dia yang berkuasa atas dirinya sendiri. Dia boleh cebok habis dia boleh tidak cebok habis seperti bom-bom. Boleh. Kenapa? Karena dia berkuasa atas dirinya sendiri. Dia adalah Rob. Makanya dikatakan engkau menuhankan hawa nafsumu. Kenapa? Karena orang itu menganggap penguasa yang benar adalah apa yang diinginkan oleh syahwatnya, apa yang diinginkan oleh keinginannya, apa yang diinginkan oleh birahinya, itulah yang dia tuhankan. Itu harus dipahami itu. Tapi ketika berbicara mengenai Allah, dia adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Jadi nggak bisa disandingkan 2 Kristus dengan 2 Rob, nggak bisa. Karena kenapa? Dalam konteks Islam, Rob selain daripada Allah itu adalah Rob skala kecil, dan dia bukan pencipta. Dia bukan statusnya sebagai Khalik, tapi statusnya sebagai makhluk. Rob skala makhluk. Tapi kalau berbicara di Kristen 2 Kristus, itu mutlak absolut, tidak bisa diragukan lagi. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan
waspadalah kepada Yesus palsu. Berarti wajib hukumnya kalau percaya kepada Yesus, ada Yesus palsu. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah, bersediakah saudara Kristenku yang saya kasihi duduk kemudian dengan tenang, dengan akal sehat, dengan sumber kemanusiaannya dia, SDM yang dia punya, skill yang dia punya, pemanfaatan terhadap akal yang dia punya, dan keseimbangan logika yang dia punya, bahwa Yesus sendiri mengaku ada Yesus palsu, di mana Yesus palsu ini akan memiliki banyak pengikut. Yesusnya mengatakan ada Yesus palsu. Tapi kalau Rob ada dua, itu tidak ada. Tidak ada. Justru Tuhan kemudian mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Bahkan yang mereka sembah selain aku, kata Allah, adalah akan menjadi musuh-musuh mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan disangkal. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kelak apa yang kalian sembah selain daripada aku, kata Allah, akan memusuhimu, akan membencimu, karena dia malu di hadapan Tuhannya. Kenapa ente menuhankan aku, sedangkan aku meminta kalian menuhankan kepada Tuhanku? Nah, ini yang terjadi di dalam Matius 7 nomor 22-23. Saudara-saudara kita Kristen menyembah Kristus lain, tapi ketika hari pembalasan kelak akan datang, di awalnya kalian akan mencari Yesus dan akan bertemu dengan yang asli. Tetapi yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang disembah selama ini adalah yang palsu. Saya kira begitu, saudara-saudara. Sebagai penutup, silakan diambil alih. Saya 5 menit lagi ibadah. Bentar, Indra. Ya izin ini Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat. Waalaikumsalam. Apa kabar Ini guru semua dan semua? Baik, saudara Bade sehat. Saya sendiri sehat, alhamdulillah. Selamat milad ya buat Guru Zuma. Saya satu aja bertanya, izin Guru Zuma. Satu saja. Ya, silakan. Satu saja, habis ini saya langsung turun. Siap. Saya heran saat ini kenapa di media sosial banyak orang yang menyerang Yaman, seakan-akan anti negara Yaman. Mohon penjelasan dari Guru Zuma. Ada apa dengan manusia membenci negara Yaman? Hanya itu saja. Masya Allah. Kalau apa ya bilangnya ya, Yaman ini kan bagian dari Jazirah Arab juga ya, di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah juga. Ya mungkin karena di Yaman ini lahir beberapa tokoh yang berpengaruh, ya sehingga banyak orang yang kemudian tidak memberikan suatu pemikiran atau paradigma berpikir yang positif terhadap Yaman. Ya mungkin karena di situ mayoritas Islam kali, atau mungkin karena Yaman adalah salah satu negara atau wilayah yang melakukan perlawanan terhadap negara ini yang mereka jagokan gitu. Bisa jadi. Karena menurutku Yaman itu adalah salah satu wilayah yang diberkahi oleh Tuhan, yang diberkahi oleh Allah. Seperti itu saudaraku Bade. Hanya itu sepenggal jawaban dari saya. Oke, saya tinggalkan jejak lah kalau begitu ya. Iya, silakan. Saya tinggalkan jejak dengan kata-kata begini. Di saat tidak ada negara lain sebagai pagar betis buat saudara kita di Palestina, sedangkan mayoritas negara yang menganut dengan saudara-saudara kita yang beragama lain mendukung apa yang dilakukan oleh Yaman. Saat ini mau tidak mau kita harus menghadapi situasional bahwa di Indonesia banyak yang tidak mendukung Yaman. Terima kasih ya buat semuanya, Bang Zuma dan teman-teman. Kalau ada salah mohon maaf ya. Assalamualaikum ya, sama-sama saudaraku Bade. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara Bade ini salah satu pemerhati ya, pemerhati
keadaan dunia, berita-berita yang mendunia sekarang ini ya. Ya, hubungannya dengan hal yang mungkin informasinya dibutuhkan kita sebagai anak bangsa yang nilainya insya Allah positif. Sekira begitu, lanjutkan ke tema kita. Terima kasih saudaraku Bade. Sehat selalu, tetap berkarya di jalan yang benar. Lanjut. Bang Juma, Bang Juma. Siap. Ya. Gurunda. Ya. Gurunda. Baik, Saya doa-doa saya, doa-doa siapa-siapa iman kuat. Hah? Iya. Kita saling mendoakan. Doa-doakan supaya saya itu sampai Iya. iman kuat, saya itu belajar supaya pintar. Hah? Belajar agama Islam. Siap. Berdoa-doa, Baik. berdoa. Iya, ketika umat Islam itu Supaya berdoa mau hebat, Rabbana, mau pintar. itu semuanya Iya. itu sudah mencakup semua umat Islam. Matius. Gitu, saudara. Iya. Boleh saya Minta bertanya? doa, supaya orang mau doa, mau pintar. Tenang dulu Matius, diskusi kita Matius. Apa Bang Juma? Iya, pertanyaan saya sederhana, Bung. Paulus dapat ilmu dari mana mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah? Itu ilmunya inspirasi dari mana? Silakan. Dari mana Dinda dapat ayatnya itu? Di Filipi 3, ini semalam juga saya suarakan di Komal. Di Matius 3 nomor 8 itu Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kotoran, tinja atau sampah. Filipi berapa Pertanya- tadi? Filipi 3 nomor 8. 8. Iya. Kenapa Paulus ini terlalu berani mengatakan itu? Siapa yang mengajarkannya kalau hukum Tuhan yang adalah hidup kekal bagi Bani Israel itu malah dianggapnya sebagai sampah? Sama seperti kalau saya nih sekarang mengatakan ajaran Kristen itu sampah atau ajaran Kristen itu tinja. Bagaimana perasaan saudara? Nah, inilah yang dilakukan Paulus dalam hal mencari pengikut Kristen. Paulusnya mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Yesus itu adalah sampah, itu adalah Di mana dikatakan sampah Dinda? Ini saya baca. Ini Filipi Ya, 3 ayat silakan. 8. Ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oke, Tuhan tadi lebih mulia daripada semua, Yesus Kristus lebih mulia daripada Ya. semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Oke, oleh karena dia aku telah melepaskan semua itu karena Yesus tadi dan menganggap sampah. Ah, Oke. apa Berarti yang karena dianggapnya Tuhan sampah dia di situ? meninggalkan semuanya itu dan Ya. menganggap semuanya sampah karena Yesus. Karena Supaya dia aku dapat mengikuti Kristus. Karena dia mengikuti makhluk yang datang kepadanya mengaku Kristus Yesus itu sampai Coba dia baca pelan-pelan ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Berarti Yesus lebih mulia pada semuanya. Ya. Oleh karena Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Tuh. Di yang mana dianggap dia sampah itu mengatakan Yesus sampah? Hah? bukan, dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada Yesus, yaitu hukum Taurat, itu sebagai sampah, sebagai Tidak ada kotoran, dikatakan sebagai tinja. Dinda. Selain dari ajaran Yesus Kristus, itu dianggap dia sampah. Baca data sebelumnya supaya sehat. Ini saya bukakan ya. Ini. Ya, Dia silakan. tidak ada berkata. Nih, bentar. Oke, nah silakan. Nih, Filipi 8 nih. Coba dibaca Filipi nih. 3, pelan-pelan. jangan Filipi 8, Iya, Filipi 3. Filipi 3 ini Filipi 3 Ya. ayat 8. Nah, nih. Malahan segala sesuatu nih ayat 8-nya. Malahan segala Iya. sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang dianggap sampah di situ apa? Selain dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, berarti Dianggapnya Taurat sampah. kan? Berarti Taurat. Bukan.
Taurat itu Aduh. ajaran siapa? Ajaran Tuhan Yesus kan? Aduh, Ajaran Allah kan? aduh. Dengarkan saya. Nah, Saya bacakan dalilnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Israel Ibrani asli. Kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Siapa itu yang dilepaskan? Hukum Taurat. Dan menganggapnya sampah. tidak ada dikatakan hukum Taurat. Astagfirullah. Ya udah, kamu nggak bisa Selain diskusi dari berarti. ajaran Tuhan Yesus Kamu itu tidak dianggapnya bisa sampah. diskusi berarti karena kamu tidak jujur. Paulus tidak mengutuk. jujur? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Carikan saya saudara Kristen yang bukan penyesat kayak orang ini. Kau itu kerasukan ular, Bung. Kau kerasukan ular. Kau cocoknya ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu itu supaya kau bisa sehat untuk membedakan mana yang bau, mana yang harum. Gila kau itu. Bukan sampai akalnya sampai, tapi itulah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'unallaha walladina amanu. Ini sudah sering kita sampaikan. Orang-orang kafir itu ingin kemudian menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Udah jelas-jelas dibacakan dalilnya. Yang dianggap sampah oleh Paulus itu adalah hukum Taurat. Masih juga ngeles. Jadi mending kau ke gereja, jangan masuk kumal-kumal Islam kalau kau itu nggak mau belajar. Kita berdiskusi ini untuk mencerdaskan. Kamu mencerdaskan saya mencerdaskan kamu. Jangan kau bodohi saya. Tampar juga pakai sendal jepit, baru tahu rasa kau ya. Tak ada orang yang mau dibodohi sekarang. Yang ada sekarang itu kita mau dicerdaskan, mau dipintarkan, mau dibodohi pula kau. Bukan gereja ini, Bung. Oke. Kita sapa dulu nih, ada Kapten, Jona, sama Kepas. Selamat siang, Jona. Gas aja bang. Bang, aku minta izin bang, ada kerjaan bang ya. Bang Juma Ya, ya. lanjut. Iya, Oke, Bang. lanjut. Jangan lupa kasih garam sebagian. Assalamualaikum. Kak Natali, Gurunda. Kak Natali bantu dulu, Kak Natali teman mau sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku Natali, Masya Allah jumpa lagi kita ya. Iya. Setelah sekian abad tidak pernah jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Bang Suma kalau boleh nih pada kesempatan Ya, ini. dari sekte mana, Bang? Bang, saya mualaf Bang, udah setahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Bang, aku mau tanya ini, mau minta penjelasan dari Bang Suma. Soalnya Iya. saya masih bingung Bang. Itu Iya. Allah yang di Kristen sama Allah itu yang kebenarannya itu sama nggak? Lalu Nggak sama. kemudian Isa dengan Yesus itu sama nggak? Orangnya sama ya? Oke. Kita bahas dulu satu-satu ya, Bang ya. Boleh? Siap Bang, siap Bang. Oke. Oke, baik. Antara kata Allah dengan Allah. Jadi mau lari kemanapun, saudara kita Kristen menyebut kata Allah, itu rujukannya wajib hukumnya menuju kepada Al-Quran. Karena tidak ada sebutan selain daripada Allah ini yang merujuk kepada Tuhan selain daripada di Quran. Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya apa? Allah artinya kuda. Dalam bahasa Ibrani, Allah artinya apa? Pohon. Tuh. Sedangkan Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal. Atau Allah dalam bahasa Ibrani, Alef, Lam, Mem, He, itu artinya sumpah serapah. Tidak mungkin ketiga hal ini yang mau disandarkan kepada Tuhannya saudara kita Kristen, tidak mungkin. Sumpah serapah, kuda, dan juga semisal, itu nggak mungkin.
pasti ujung-ujungnya lari kepada Tuhan dalam perspektif nama pencipta dalam bahasa Arab. Itu pasti tuh. Jadi jangan mau digiring menyebut Allah Bapa, Allah Anak, nggak ada itu. Kalau dia mau mengarabkan Tuhan mereka, harusnya ilah Bapa, ilah Anak, ilah Roh Kudus. Itu baru betul. Jangan Allah. Itu keliru tuh. Jadi kalau saudaraku ini bertanya, apakah sama dengan Allah yang ada di Islam dengan Allah yang ada di Kristen? Itu konteks pertanyaan itu udah salah. Harus diluruskan. Apakah sama antara Allah dengan Theos yang ada di dalam agama Kristen? Jawabannya berbeda. Theos adalah dewa-dewa sembahan Romawi Yunani, sedangkan Allah adalah sembahan para nabi. Tuh. Nah, contoh, kenapa dikatakan sembahan mereka dewa? Coba baca di dalam Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuh. Ini apakah Allah? Bukan. Kalau dia mengatakan itu adalah Allah, itu menghina, itu menista. Maka harus kembali kepada Theos. Theos itu dewa. Berarti yang menjelma menjadi manusia dan mati disalib di atas pohon, itu adalah dewanya mereka. Bukan Allah. Ya. Bukan kuda, bukan kemudian sumpah serapah, bukan. Tetapi adalah Tuhan umat Islam kalau mereka merujuk kepada Allah ini. Makanya ya saudara-saudara jangan pernah menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah. Sebisa mungkin sebut aja Bapa atau Theos atau Yahweh dalam pandangan saudara kita Kristen. Nah, itu yang pertama. Jadi Allah dengan Allah itu adalah berbeda. Karena Allah yang dimaksud di sini adalah Theos. Itu berbeda. Pencipta langit dan bumi yang kita sembah tidak pernah berubah menjadi makhluk, menjadi manusia, menjadi bayi, menjadi orok, menjadi mayat. Itu tak ada. Itu konsep yang batil dan harus kita jauhkan diri kita dari konsep itu. Maka tugas kita membersihkan nama Allah dari orang-orang kufur, orang-orang kafir. Nabi Isa dan Yesus. Al-Quran mengatakan gini. Ya ahlal kitab, seruan Allah kepada ahli kitab agar mereka tidak berlebih-lebihan. Jangan melebih-lebihkan tentang Allah tanpa ilmu. Karena Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari tiga dari sembahan orang-orang terdahulu. Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa alaihissalam tidak mereka bunuh, tidak mereka salibkan, melainkan diserupakan. Berarti bukan yang disalib ini yang kemudian yang kita sebut Nabi Isa. Nah, apakah ada yang disalibkan? Ada, yaitu oknum yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagaimana dengan Bible? Apakah ada yang diserupakan dengan Yesus? Ada. Maka ketika kita berbicara mengenai konteks Bible, dalam hal ini Yesus dan Yesus palsu, maka boleh kita mengatakan manusia yang lahir tanpa ayah yang mereka sebut Yesus, yang adalah nabi untuk Bani Israel, dan juga Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada ilah Bani Israel, itu adalah oknum yang sama dengan konteks cerita yang berbeda. Tetapi dalam ilmu apologet, dalam pembelaan kita terhadap Islam, maka yang disalibkan yang mereka sebut Yesus itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam literasi pendalaman perbandingan agama, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, ternyata Yesus yang asli menasihati muridnya agar waspada kepada Yesus yang palsu. Begitu saudara. Jadi Yesusnya yang menarasikan itu sendiri agar waspada kepada Yesus palsu. Jadi Nabi Isa alaihissalam dalam konteks seorang nabi itu adalah sama dengan Yesus yang utusan Tuhan kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel.
Tetapi dalam konteks yang disalibkan yang adalah Tuhannya saudara kita Kristen, itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Saya bingung Bang Suma. Nggak usah bingung. Di Al-Quran dikatakan ada dua, kemudian orang yang disangka Nabi Isa, sedangkan di kitabnya orang Kristen juga sama. Ada Yesus palsu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bunda Mila, Bang Blender, dan semuanya. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, aku ada Bun. Ya, Oke, Bang Jonah, udah cocok Bang? Jawabannya Bang? Bang Jonah. Bang Suma, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Kalau kalau yang diserupakan dengan Yesus itu berarti itu bukan Nabi Isa, misalnya. Tapi apakah dengan mati dan bangkit 3 hari, lalu kemudian naik ke surga itu, bagaimana itu, Bang? Itu Bang Juma, izin cerita dulu, yang Bang Juma, ya. Iya, silakan. Bang Juma izin dulu. Saya mau nanya, Jonah, Anda mualaf, apa dasar Anda beralih ke agama Islam? Apa yang membuat Anda beralih ke agama Islam? Kenapa Anda pertanyakan itu lagi gitu? Enggak Bang, ini kan diskusi-diskusi, aku mau lebih tahu lebih dalam. Kemarin waktu Iya, maksudnya gini loh, kan Anda kan dulu Kristen, ya kan? Bener kan? Nah, artinya pertanyaan-pertanyaan yang Anda sebutkan ini sebelum Anda masuk Islam mungkin sudah Anda dapat jawaban gitu loh. Nah, kenapa Anda tanya lagi gitu? saya mau dengar dari Bang Suma, Bang. Aku mau belajar lebih dalam lagi, Bang. Oh, dulu Kristen apa Anda? Kristen apa? Kristen karismatik, Bang. Karismatik. Iya, Bang. Oh. Oke. Aku masuk Lanjut, Bang. Aku masuk Islam karena ini, Bang. Banyak belajar dari Agim, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, itu, Bang. Iya, Lanjut. Baik, saya jawab singkat saja ya. Terkait dengan cerita yang muncul naik ke langit, itu Al-Quran menarasikan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Memang ada kenaikan dari Nabi Isa alaihissalam. Di dalam pengajaran Bible juga ada kenaikan. Namun setelah Nabi Isa atau Yesus terangkat ke langit, ada ramuan cerita yang muncul belakangan. Yang meramu bahwa yang keluar dari kubur, padahal dia tidak keluar dari kubur, dia terangkat langsung naik ke langit. Itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Jadi, Nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah ini, itu tidak mengalami kematian dan jasadnya tidak ditinggal di kubur. Itu dalilnya tuh. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Sedangkan, ketika diceritakan keluar dari kubur, itu Yesus sudah mengatakan bahwa tanda untuk orang jahat adalah anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Dan juga dikhotbahkan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, bahwa yang keluar dari kubur itu dilantik menjadi Tuhannya orang-orang angkatan jahat. Baca di situ. Jadi memang ada dua. Ada yang terangkat langsung naik tanpa mengalami kematian, jasadnya tidak mengalami kematian, dan dia tidak ada di kubur. Itulah Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan oleh khotbah Petrus. Sedangkan yang keluar dari kubur itulah yang kemudian menjadi penyesat. Siapa dia? Baca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Orang yang membenci Nabi Isa, itulah yang disalib. Berdasarkan dalil itu, kalau kita berbicara konteks apologetika dalam beragama. Nah, kita lihat di dalam Matius 12, nomor 38, angkatan jahat minta tanda. Orang Farisi minta tanda. Apa kata Yesus? Baca data selanjutnya. Yesus mengatakan orang Farisi dan angkatan jahat tidak diberikan tanda apapun selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah itu, jadi kalau ada orang percaya akan orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Makanya Petrus meminta mereka, angkatan jahat ini, untuk bertobat dan meninggalkan kemudian pemahaman terhadap keluarnya manusia dari kubur tersebut. Baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor
nomor 40-nya. Itu jelas itu. Jadi saudaraku, bangkit dari kematian itu tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus dalam hal konsep ketuhanan, dalam hal konsep beragama. Yesus hanya berpesan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah anak manusia, dan itu tanda untuk angkatan jahat. Tuh, itu poinnya itu di situ. Sedangkan Nabi Isa itu terangkat langsung ke langit, dan juga Yesus anak Maria itu terangkat langsung ke langit. Sedangkan yang datang setelahnya kemudian mengajarkan embel-embel Kristen itu bukanlah Yesus, itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi terindikasi kuat adalah Yesus palsu sang penyesat. Demikian. Baik Bang, nanti belajar lebih dalam lagi Bang. Terima kasih. Iya, silakan data yang tadi itu dibaca baik-baik ya saudara ya. Al-Maidah berapa tadi itu Bang? Al-Maidah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Oh iya Bang. Bang, boleh satu pertanyaan lagi Bang? Terakhir boleh. Bang. Oke, siap. 86. Gini Bang, waktu saya Kristen dulu Bang, kan ini kita berdoa Bang. Kalau kita berdoa, itu biasanya doa kita itu juga ada jawaban Bang. Nah, setelah masuk di Islam Bang, kita berdoa, kita percaya bahwa doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kuasa. Nah, kita bisa merasakannya kan ketika kita galau, kita hati tidak tenang, lalu kita sholat, berdoa, itu diberikan ada kuasa di dalamnya untuk bisa menjadi tenang, bisa damai. Nah, di kepercayaan Kristen juga demikian Bang. Ketika berdoa, nah saya mau tanyakan Bang, kalau misalnya di luar dari Islam, wajib maha mendengar. Makanya di dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara mengenai manusia, Allah tidak mengatakan khusus Islam saja. Tidak, ketika berbicara mengenai hakikat kedekatan Tuhan dengan manusia. Contoh, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. Apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada urat leher manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Jadi antara kedekatan Tuhan dengan manusia itu, dengan manusia kepada manusia itu sendiri, itu Tuhan lebih dekat kepada manusia dibandingkan dekatnya manusia dengan urat lehernya. Manusia loh, bukan Islam saja. Seluruh manusia kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi kepada semua manusia, Islam kah dia, Kristen kah dia, seluruhnya kata Tuhan, aku lebih dekat kepada mereka. Nah, sehingga ketika orang Kristen berdoa, orang Yahudi berdoa, ateis berdoa, Hindu Buddha berdoa, Islam berdoa, yang mendengarkan siapa? Ya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah Azza wa Jalla. Annallah Sami. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Ada enggak Tuhan mereka dikatakan maha mendengar? Yesus misalnya, aku Yesus maha mendengar. Ada enggak? Enggak. Jadi ketika Anda berdoa dan orang Kristen berdoa, yang mendengarkan adalah Allah. Dan yang memenuhi kemudian hajat orang-orang di atas muka bumi apapun agamanya adalah Allah, bukan Tuhan-Tuhanan mereka. Kenapa? Karena Tuhan mereka saja masih berdoa kepada Tuhan. Sedangkan Allah, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantungnya segala makhluk. Makhluk apapun itu bergantung kepada Allah. Hanya Allah, hanya Allah. Jadi kalau Anda misalnya orang-orang saudara kita menyembah kepada Tuhan selain Allah, mereka minta kepada Tuhan mereka tidak memenuhi kebutuhan itu. Tetapi mereka punya hajat, itu dikabulkan oleh Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Misalnya nih, ada orang nyembah kepada pohon besar,
Dia datang kepada pohon itu, wahai pohon. Pohonnya berbicara, ya paman, aku ingin rezeki, ingin anakku lulus kedokteran. Besok lulus. Iblisnya datang, kan sudah ku bilang samamu kan, pohon itu maha kuasa loh. Pohon yang kau datangi itu memang memberikan manfaat. Yuk, ajak yang lain yuk. Itu datang iblisnya. Ketika kemudian iblis ini berhasil menggoda, maka yang tadi diberikan kemudian rezeki dari Tuhan yang benar, menganggap bahwa yang memberikan rezeki itu adalah si pohon. Iblisnya tertawa. Sama ketika ada orang yang menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, iblisnya tertawa. Maka iblis itu tidak minta dirinya dituhankan kemudian, melainkan iblis minta agar orang lain jangan menyembah pencipta langit dan bumi, agar manusia itu bisa menemani iblis masuk ke dalam neraka bersama dengan dirinya. Jadi kalau Islamnya berdoa, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka yang mendengarkan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tapi kalau saudara-saudara kita misalnya berdoa, weh bom bom, mereka berdoa panggil bom bom, bom tidak mendengar, karena tidak ada kemudian kemampuannya mendengar, maha mendengar. Tapi hajatnya dikabulkan. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi Ar-Rahman, dia memiliki sifat maha memberi, maha pengasih. Tuhan Allah itu maha pengasih. Ar-Rahman, dia maha pengasih, artinya dia maha memberi. Kamu butuh apa? Aku beri. Kamu butuh ini? Aku beri. Kau butuh itu? Aku beri. Tetapi sayangnya kau tidak menyembah aku. Andai saja Tuhan memberi sesuai dengan hambanya yang hanya menyembah dan berdoa kepadanya, maka orang-orang di luar Islam sudah pada mati semua, sudah pada miskin semua, sudah pada melarat semua, sudah pada nganggur semua. Kenapa? Karena Tuhan yang ada tidak maha memberi. Tapi Tuhan yang disembah umat Islam itu maha memberi, maka disembah dia atau tidak Anda sembah sekalipun, Anda sebagai ciptaannya tetap dipenuhi hajatnya. Itulah Tuhan yang betul. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi umat Islam itu jelas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai dikau pencipta alam semesta, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu di Islam tuh. Jadi Islam tidak mendudukkan, oh Tuhan itu harus ada gambarnya, matanya dua, hidungnya begini, kaki. Enggak, itu bukan Tuhan mah. Itu ciptaan Tuhan. Saya kira gitu, saudara. Jadi kalau orang di luar Islam berdoa dikabulkan, memang betul. Kenapa? Karena pencipta kita, yang menciptakan kita itu Ar-Rahman, maha pemberi, maha pengasih. Gitu. Nah, bagaimana dengan Tuhan mereka? Maha pengasih enggak? Maha pengasih. Kalau dia tidak sikat gigi dalam 1 bulan bisa bolong giginya kok. Bagaimana mau maha pengasih? Ya, adanya sibuk bersihkan gigi dan obati giginya. Kalau dia tidak minum cucu di ibunya, dia jadi manusia bonsai. Dia butuh air susu ibu. Gimana mau mendengarkan doa orang? Jadi coba ya Anda buktikan ya, saudara-saudara saya yang misalnya yang tidak bertuhan. Coba sekali-sekali Anda kemudian datang ke bak sampah, berdoa di situ sekencang-kencang, wahai bak sampah, berikanlah besok aku udara, oksigen, kesehatan. Percaya deh, besok pasti Anda sehat juga, Anda tetap hirup oksigen juga. Kenapa? Ya karena maha memberinya Tuhannya umat Islam, yaitu Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Tapi apakah bak sampah yang memberikan Anda kehidupan? Bukan. Tapi Anda berdoa ke dia, dan Anda besoknya betul-betul masih hidup. Berarti Anda memenuhankan itu. Makanya dikatakan, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Gitu. Gitu saudaraku. Silakan. Terima kasih banyak Bang pencerahannya Bang. Ya, sudah dulu ya Bang. Subhanallah. Alhamdulillah, makasih banyak Bang. Ini banyak orang mualaf. Iya saudara. Sampai banyak orang mualaf. Mau ketemu Bang semua Bang, insya Allah. Iya. Amin. Hah?
Dia bukan ustadz apologet gitu. Bang, aku turun ya. Makasih Ya, banyak, siap Bang Jona. Aku Ya, nonton dari selamat bawah aja. siang. Kami Kail, ada yang mau disampaikan? Muslim. Kami Kail. Malah ngobrol sama tetangganya, katanya bukan ustadz katanya. Betul itu. Saya memang bukan ustadz. Saya hanya pengabar Bible jalanan saja. Aduh, Bagi yang mau mendengar silakan, yang mau kemudian mengikuti silakan, yang mau menolak penyampaian saya juga boleh, silakan. Tidak ada paksaan. Antonius Kristen Muslim, pasti Kristen kalau Antonius ya. Kristen saudara. Antonius. Mu'alaf juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang mualaf banyak bener ya ini Gurunda ya. Insya Allah benar, insya Allah. Iya. Karena cerdas-cerdas mereka ini. Udah berapa tahun Bang mualafnya? Saya mu'alaf udah hampir 6 tahun sepertinya. Oh, lama. Udah lama. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah bagus itu. Saya sering menyimak channelnya Bang Zuma. Itu di mute aja tuh Antoni siapa tuh yang berisik tuh. Iya. Boleh izin bertanya Bang Zuma? Ya, silakan saudara, silakan. Iya, jadi masih ada hal yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Siap. Di dalam Al-Quran itu, kalau nggak salah saya sering baca, ada yang disebutkan dengan Al-Hawariyun ya, atau sahabat Nabi. Secara spesifik merujuk pada sahabat-sahabat Nabi Isa ya. Disebutkan di 4 surat kalau nggak salah, ada di surat Ali Imran ya, 52, Al-Maidah 111 sampai 112, As-Saff juga ya. Nah, saya ingin penjelasan dari Bang Juma. Yang dimaksud dengan Hawariyun ini apakah sama seperti yang disebutkan dalam Bible 12 murid Yesus? Karena di situ disebutkan Hawariyun itu Muslim atau menyembah kepada Allah, sedangkan di Bible ada satu pengikut atau murid Yesus yang berkhianat seperti itu. Mungkin dari Bang Zuma bisa menjelaskan apakah sama gitu. Iya, baik. Jadi berbicara mengenai kaum Hawariyun atau Hawariyin. Nah, kalau kita berbicara mengenai kaidah Hawariyin radhiyallahu anhum, mereka ini merupakan orang-orang yang menjadi penolong-penolong ajaran Allah. Padahal di sekeliling mereka dipenuhi oleh orang-orang kufur. Jadi sahabat Nabi Isa alaihissalam itu mereka disebut kaum Hawariyun atau Hawariyin, orang-orang yang menjadi penolong. Ma ansaru ilallah, man ansari ilallah, siapa yang akan membantu aku menegakkan agama Allah? Nahnu ansarullah. Orang-orang ini kemudian mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolong ajaran yang engkau bawa, yaitu firman Allah yang harus ditegakkan kemudian di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran dijelaskan begini. Ketika Nabi Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, beliau pun kemudian berkata, Man ansari ilallah, siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang akan menjadi penolongku?
yang akan menjadi pembantuku, pembelaku di dalam menegakkan agama Allah ini. Siapa? Man Ansar. Siapa yang akan menolong aku? Lalu kemudian di antara Bani Israel ada yang menyeru bahwasanya mereka dari golongan Hawariyun berkata, nahnu ansarullah amanna billah wa syahadu bi anna muslimun. Itu kata mereka tuh. Jadi pengikut Nabi Isa alaihi salam yang menjadi penolongnya, itulah yang disebut Al-Hawariyun. Kumpulan orang-orang yang menolong ajaran agama Allah. Kemana mereka saat ini? Mereka setelah datangnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti ajarannya menjadi makmum terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah masih ada kaum Hawariyun hari ini? Nggak ada lagi. Tapi kalau berbicara mengenai skala global akan ajaran Allah, man ansari ilallah, sekiranya Nabi Muhammad SAW juga berkata hal yang sama, maka kitalah umat Islam, kitalah para apologet Islam ini yang kemudian digolongkan sebagai golongan al-Hawariyun atau Hawariyun, sekiranya Nabi Muhammad juga berseru. Tapi kita tidak digolongkan Hawariyun, kita digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, mukhlisin, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas kemudian menjalankan hukum yang didatangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi begitu saudaraku, dalam kaidah penerapan dialog perbandingan agama atau lintas agama, kita menemukan data-data di dalam Bible bagaimana murid-murid Yesus yang diterangkan kemudian di dalam pengajaran Yesus Yohanes 17:8, mereka inilah yang terindikasi sebagai Hawariyun. Kenapa? Mereka telah menerima seluruh ajaran Yesus dan mereka percaya dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Yohanes 17:8. Silakan. Siap, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama. Karena tidak secara spesifik disebutkan jumlah murid Yesus ya di dalam Al-Quran gitu ya. Saya berpikir apakah termasuk dari misalkan Yudas Iskariot itu termasuk Hawariyun gitu waktu itu. Padahal kan dia berkhianat, berarti itu tidak termasuk berarti ya. Iya. Kita andai saja Al-Quran itu karangan, dan andai saja Al-Quran itu jiplak, dan andai saja Nabi Muhammad membaca Bible sebelum kemudian mengarang Al-Quran, andai saja, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berbau nama-nama yang ada di dalam Bible itu tertulis di dalam Quran. Tapi alhamdulillah, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada manusia-manusia yang ingin menggunakan akal, maka tanpa menyebut nama sekalipun, cukup mengatakan Al-Hawariyun, maka umat Islam yang berakal pun akan tahu, apalagi mereka yang telah belajar perbandingan agama. Saya kira begitu, Bung. Siap, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama saudaraku Antonius, barakallahu fiik. Baik. Izin turun ya Bang Zuma. Assalamualaikum buat semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Jack, Kristen Muslim. Bang Jack. Paing, Kristen Muslim, Paing. Oh, Paing. Bang Paing, Kristen Muslim. Mama gak menyahut dia, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang ini catat kalau ada penyampaian Bang Zuma ya, Gurunda ya, catat. Ternyata terlalu berat. Besok main tak Gunung tadi film tadi 24. Iya, insyaallah. Teman-teman ramaikan ya, teman-teman. Besok main filmnya Bang Zuma Doti di seluruh bioskop.
di seluruh Indonesia. Oke ya, kita nonton bareng. Ayo ramaikan kawan. Murid. Filmnya serem banget itu ya, Gurunda, Bang Zuma. Enggak terlalu seram juga sih, ada lucu-lucunya juga, Bunda. Iya, iya. Tapi lihat trailernya serem juga. Ada trailernya. Iya. Kayaknya gimana gitu ya. Aku trauma film dulu. Tapi seru juga sih film-film begitu. Iya, insya Allah. Keren. Bang Masih ada Iksan kah? nonton bareng di mana Ki? Di MP lah. Bang Iksan. Kalau MIPA jam 4 sore itu sudah full, nggak ada lagi, kecuali yang agak malam. Iya. Wiwit. Di MP ini Gurunda Studio 21 ada 21 atau ini. Iya. Kalau besok pagi-pagi jam-jam hujan dewe Bukannya tanggal 24. Hari ini tanggal berapa sih? Besok Bunda. Oh, besok. 24. Loh. Oh, besok. Iya. Hari ini 22 di sini baru. Di sana kan 23 besok benarnya ya. Siap. Bunda besok lusa kalau Bunda tuh 24. Lusa. Ini yang moderator Astra, siapa lagi? filmnya Bang Zuma Bunda Rama Astra. moderator bukan? Bukan. Filmnya Bang Zuma Astra. Gurunda ya, filmnya Doti. Nah, yang mau lihat aksi Bang Zuma, nah nonton. Ya, Doti tayang besok di seluruh Indonesia kawan. Iya. Jadi Gurunda ini apologet sekaligus aktor ya. Itu namanya Keren kan? multitasking. Multi talenta. Keren lah. Bukan multi talekang tau Bunda. Mr. Food. Kristen Muslim, Mr. Food. Muslim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik Kristen dulu saudara ya, mau diskusi, ada diskusi. Ingin disapa Bang Zuma saja, soalnya saya ngepen banget. Bentar Bang Blender bilang Baik, aku saudaraku Mr. Fu. Ya. Salam kenal Bang Zuma. izin Salam bentar kenal juga Bang. Nah, dan untuk semuanya izin turun ya. Siap. Iya Bang. Nggak izin bentar Bang Blender, aku moderator tapi mau nggak monitor bentar, mau bikinin roti, anakku minta sandwich ya. Aku tak ke belakang dulu. Mohon maaf Gurunda. Ini Bang Temun monitor ya? Iya. Ada kayak Ada yang nanya Gurunda. Beliau di Australia ini ya Bang Risalap. Kapan main di Netflix? Oh iya, Netflix tuh harus tuh. Kita nggak bisa Habis nonton. ini kayaknya. Kalau Mungkin udah setelah habis tayang di bioskop ya 21. kalinya ya. Iya, biasanya gitu, Bang. Kata tidak aja teh dada mbok dada macam ini. Mama Manisnya, manis saya pikir. Apa itu? Ya, yang di Medan nonton bareng ya. Kemudian selfie ya sebelum nonton, kemudian setelah